Assalamualaikum guys, selamat pagi. Nah, buat teman-teman yang ingin budidaya ember atau budidaya drum ikan lele ya. Jadi budidaya ember, budidaya drum itu bisa kok selain ikan lele. Kalau kalian penasaran gimana caranya, bisa komen ya atau DM, monggo kita sama-sama belajar. Nah, ini pertanyaan yang sering kali muncul ya, muncul di pikiran kita. Apa itu soal budidaya itu nanti takut gagal, kalau berhasil nanti ngejualnya kemana, bingung ya. Itu pasti dulu aku awal-awalnya juga seperti itu guys. Nanti kalau panen mau dijual kemana, bingung ngejualnya juga, terus takut rugi. Karena katanya ya banyak sih yang bilang kalau budidaya lele itu untungnya sedikit, bahkan bisa dibilang rugi. Tapi alhamdulillah saya juga full balat ini guys, walaupun sampai saat ini saya tetap mencari pakan alternatif supaya lebih menghemat biaya juga, dan juga sambil eksperimen. Jadi kalau sebisa mungkin kan kita menekan biaya produksi ya, jadi tetap kita harus cari pakan alternatif supaya untungnya pun lebih banyak. Tapi untuk saat ini saya tetap menggunakan full pellet untuk budidaya drum saya. Terkadang saya kasih daun pepaya ini, kalau nggak daun pepaya sisa panen apa itu kangkung itu saya kasihkan ikan lele. Kalau nggak bayam atau itu ubi jalar, itu ubi jalar saya pelihara daunnya karena untuk sayur ya guys. Jadi teman-teman jangan takut. Jadi kalau mau usaha itu jalanin dulu. Masalah gagal atau berhasilnya sambil berjalan, kita sambil belajar. Setiap usaha pasti mengalami kegagalan, tapi tidak semata-mata terus gagal terus, itu tidak guys. Jadi gagal satu kali, dua kali itu hal yang wajar. Kita belajar dari kegagalan yang sudah terjadi. Habis itu pasti kita menikmati hasilnya, karena tidak ada orang sukses itu yang instan. Nah itu ya guys. Jadi saya memberanikan diri untuk memulai budidaya drum ini. Kenapa saya pilih drum? Karena kapasitasnya lebih banyak. Jadi drum ini bisa kalian berdirikan seperti ini, bisa kalian tidurkan. Kebetulan saya pilih untuk berdiri. Nanti rencana insya Allah saya akan menambah drum lagi, tapi dengan posisi yang tidur. Jadi apa itu, airnya itu tidak terlalu tinggi. Kalau berdiri seperti ini kan airnya tinggi banget ini guys, dan juga tempatnya pun jadi lebih sempit karena diameternya kan ikut diameter lingkaran drum itu. Nah, keuntungan untuk budidaya ember hidroponik seperti ini, jadi kita bisa memanfaatkan tempat ini ya guys, tempat ikan ini untuk hidroponik seperti ini guys. Ini contohnya ya, saya ambilkan satu. Nah ini saya pakai cup. Bisa kalian pakai cup dari gelas minuman itu ya, minuman kemasan itu bisa. Kalian beli cup seperti ini yang baru di toko plastik juga bisa. Ini saya tidak beli bibitnya ya guys. Jadi ini beli sayuran di pasar itu, kangkung, terus saya potong, terus potongan batangnya itu saya cemplungkan sini. Jadi ini tanpa tambahan media apapun. Jadi ini benar-benar cup kosong, terus kita cemplungkan ke sini, lalu kita taruh batang kangkung. Ini kalau nggak salah sudah panen kurang lebih 5 kali guys. Ini sudah siap panen lagi nih, jadi fresh. Jadi ini hampir seperti kulkas ya, untuk menyimpan ikan dan juga untuk sayuran hidroponik. Jadi
ikan ini kalau apa itu jumlahnya banyak bisa teman-teman jual, tapi kalau sedikit ya bisa digoreng atau mau digoreng sendiri juga bisa ya guys, dimasak sendiri ya guys. Tapi untuk yang drum itu kan itu kapasitasnya banyak itu guys, rencana nanti akan saya jual kalau sudah siap panen. Untuk yang ini sudah siap panen ini, tapi yang ember ini atau tong mini ini saya konsumsi sendiri, seperti yang di ember ini juga sudah habis saya konsumsi sendiri nih guys, karena memang dulu awalnya itu bikin budidaya ember ini untuk naruh ikan supaya fresh tahan lama ya. Kalau di kulkas itu kan terlalu lama itu nggak enak ya guys, apa itu dagingnya lembek karena ke freezer ya. Jadi kalau di sini kan tahan lama juga, bisa buat hiburan gitu. Ini saya kasih lele ini masih kecil-kecil ini karena yang besar sudah habis. Jadi ini saya memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Ini ember bekas juga ini saya manfaatkan. Terus ini juga tong bekas, maaf bukan tong tapi jerigen bekas. Ini baru saya rendam karena ini bekas bahan kimia. Saya rendam hingga nanti tumbuh lumut. Nanti kalau sudah hijau nanti kan saya videokan juga ya guys, sampai menebar benih ikannya. Nah ini saya kasih untuk hidroponik juga dua ini supaya ada hijau-hijauan. Jadi kan amoniaknya itu daripada kebuang sia-sia saya manfaatkan untuk hidroponik ini. Jadi ini hidroponiknya ini full lele ya, full lele semua ini. Saya lagi merancang untuk membuat yang bukan lele tapi dari drum. Nanti itu drumnya posisinya tidur, itu nanti rencana mau kalau nggak nila, bawal atau apa itu, wah ikan apa itu guys, yang satunya itu air tawar tuh lupa aku guys, munjair. Nah kalau nggak itu rencana itu guys, semoga saja segera terlaksanakan karena ini keterbatasan tempat juga guys, karena tempat yang sedikit ini saya buat untuk menanam sayuran ya, memanfaatkan limbah dari lele itu untuk memupuk ini. Jadi pupuknya ini tidak pernah saya kasih pupuk urea atau pupuk kandang, murni saya memanfaatkan limbah dari air lele itu untuk menyiram ini, untuk memupuk ini. Nah itu yang ini ya. Nah ini bekas kolam koi dulu untuk karantina ikan koi. Ini rencana mau saya kasih munjair, kalau enggak bawal. Ini sudah ada filternya, tinggal kita cari pH. Karena apa itu, ini untuk colokannya, karena ikan sejenis nila, bawal, terus apa itu munjair itu kan airnya harus jernih ya, jadi terjadi sirkulasi terus, tidak seperti ikan predator seperti lele. Jadi makanya saya kasih tong filter itu untuk memfilter. Ini sedang saya mecerkan, saya rendam ini sudah mulai tumbuh lumut, nanti tinggal ngasih pH terus siap tebar benih ikan. Oke, jadi ini saya budidaya ini tidak menggunakan obat-obatan apapun ya. Dulu di awal emang saya menggunakan cairan E4, itu E4 yang sudah difermentasi, itu hanya untuk memecerkan drum-drum ini, karena drum-drum ini kan bekas bahan kimia. Jadi saya mecerkan menggunakan cairan E4. Sebenarnya yang itu juga harus dikasih cairan E4, tapi belum saya fermentasikan guys. Nanti kalau ada waktu saya fermentasikan supaya lebih cepat tumbuh lumut, karena menggunakan fermentasi cairan E4 itu guys, tumbuh lumutnya itu lebih cepat daripada kita tidak menggunakan fermentasi. Seperti di kolam saya yang ini dulu kolam koi, alhamdulillah ikannya sudah sol, karena memang saya jual beli ikan koi ya.
Jadi ini dulu waktu baru saya rendam menggunakan cairan E4 tidak sampai 1 minggu guys, padahal ini minim cahaya matahari, langsung tumbuh lumut, cepat mecer sekali, siap untuk ditaruh ikan. Karena ya kan koi kan harus teduh ya, tidak boleh terkena air hujan, makanya ini minim cahaya, ini hanya terkena cahaya cuma 1-2 jam aja, itu hanya sedikit sekali karena ini emang benar-benar teduh. Oke guys, buat kalian yang baru gabung jangan lupa ya like dan subscribe channel YouTube saya, jangan lupa share. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komen atau DM ya. Oke, terima kasih, thank you guys.